Belakangan ini banyak nih konten-konten di Instagram, YouTube, maupun TikTok yang membahas tentang konsep frugal living. Banyak yang berpendapat bahwa frugal living ini adalah seni untuk berhidup hemat. Namun ada juga loh yang berpendapat bahwa frugal living ini sama aja kayak orang pelit. Jadi yang benar yang mana nih? Sebelum saya jelasin lebih jauh, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita bumper dulu yuk. Nah, mungkin awal-awal saya bakal bahas dari problemnya dulu sih. Membiasakan pola hidup hemat dan mengurangi kebiasaan konsumtif bukanlah hal yang mudah. Apalagi kita hidup dengan teknologi yang canggih. Segala konten viral, baik berupa produk maupun jasa, dapat kita akses dengan mudah hanya dengan sekali klik. Ditambah lagi banyaknya iklan promo diskon berseliweran di setiap tanggal maupun bulannya. Sehingga rasanya sulit nggak sih untuk benar-benar jauh dari kebiasaan konsumtif. Namun, bisa kalau kita mau mencoba dan berbenah, salah satunya dengan menerapkan gaya hidup frugal living. Oke, sekarang saya mau jelasin dulu deh nih, apa sih frugal living itu? Frugal dalam bahasa Inggris berarti hemat, dan living berarti gaya hidup atau hidup. Dari arti kata tersebut dapat kita tafsirkan bahwa frugal living merupakan gaya hidup dengan kalkulasi pengeluaran yang bijak, dibekali pengetahuan budgeting finansial yang cermat. Oke, konsep ini sedang ngetren loh di beberapa kalangan Gen Z dan kaum milenial. Baik kalangan Gen Z maupun kaum milenial tentunya sudah aware atau memiliki kesadaran akan pentingnya budgeting agar pemasukan dan pengeluaran tetap stabil, tetap bisa menabung, shopping, maupun kebutuhan entertain lainnya, tapi nggak bikin dompet boncos. Namun di beberapa konten yang pernah saya lihat di media sosial, ada yang berkomentar bahwa frugal living sama halnya dengan pelit. Bahkan ada juga yang menyebutkan hidup frugal living adalah konsep hidup yang menyiksa diri. Tentu saja penafsiran konsep frugal living yang mereka katakan itu ada benarnya dan tidak. Konsep hidup frugal living itu mengajarkan kita untuk bijak dalam menentukan hal-hal prioritas, dan kamu harus mampu untuk memenuhi hal-hal tersebut. Misalkan, kamu pengen nih beli handphone baru, tapi coba kamu pikir dulu, apakah kamu benar-benar membutuhkan handphone baru? Apakah kamu punya uang untuk membelinya? Jika pertanyaan tersebut jawabannya iya, maka kamu sudah bisa menerapkan dua unsur penting dari konsep frugal living, yaitu butuh dan mampu. Tapi lain halnya jika hanya salah satu saja yang bisa terpenuhi. Misalkan kamu ingin membeli handphone baru, namun budget yang kamu anggarkan untuk membeli handphone ternyata tidak cukup. Artinya unsur mampu belum terpenuhi, maka kamu belum bisa membeli handphone tersebut. Alternatifnya, carilah handphone yang sesuai dengan budget yang sudah kamu anggarkan, supaya pengeluaran tidak bengkak. Atau kamu bisa menabung sedikit lebih lama untuk mendapatkan handphone baru yang memiliki kualitas lebih baik. Bagaimana jika uangnya ada, namun sebenarnya kita sedang tidak butuh-butuh banget? Jatuhnya ya malah jadi boros. Kamu membeli sesuatu berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Mungkin berikut ini ada beberapa tips frugal living yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencatat budgeting. Membuat anggaran dan mencatat semua pengeluaran merupakan hal yang krusial bagi seorang frugal. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui seberapa besar uang yang kamu keluarkan setiap bulannya, biar nggak boncos. Kemudian yang kedua, investasi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Gen Z maupun kaum-kaum milenial sudah memiliki kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan, salah satunya dengan investasi. Bagi pemula yang baru belajar investasi, bisa dimulai dengan reksadana. Kemudian yang ketiga, utamakan biaya terpenting. Biasanya kalau baru gajian,
semua barang yang masuk keranjang rasanya ingin kita segera check out. Namun, bagi seorang frugal, perilaku tersebut tidaklah bijak. Baiknya mengutamakan biaya terpenting dan pasti setiap bulan harus dibayar, seperti token listrik, internet, air, dan kebutuhan primer lainnya. Kemudian yang keempat, membuat daftar menu makanan. Seringkali membeli makanan cepat saji atau memesan makanan lewat aplikasi online cukup menguras biaya hanya untuk sekali makan. Untuk sesekali tidak masalah, namun untuk mencegah anggaran agar tidak membengkak, buatlah daftar menu makanan dalam seminggu, karena memasak sendiri jauh lebih hemat dan menyenangkan daripada membeli makanan setiap hari di luar. Kemudian yang terakhir, kurangi gaya hidup hedonisme. Gaya hidup konsumtif dan mengikuti apapun yang sedang viral tidak baik untuk kesehatan keuangan. Maka kurangi hidup hedonisme dengan membeli produk karena konten-konten viral di sosial media. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, mungkin kesimpulannya itulah beberapa tips frugal living yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan konsep frugal living, kamu bisa lebih menghargai waktu, uang, tenaga, dan cerdas prioritas. Ingat ya, konsep frugal living itu belilah karena kamu butuh dan mampu, bukan karena gengsi atau ikut-ikutan yang lagi viral biar kelihatan trendy. Oke, semoga dengan adanya gaya hidup frugal living bisa membantu kita nih untuk mengelola keuangan yang sehat dan mewujudkan kebebasan finansial yang kita inginkan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang sama-sama sedang belajar mengelola keuangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu update dengan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga nih follow sosial media kita di Instagram dan di TikTok. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberimu kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.